Yang akan disampaikan oleh Ustaz Ketua SPDI. Dan yang terakhir yaitu doa yang akan disampaikan oleh insyaallah imam kita nanti, yakni Ustaz Ulul Amri. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu kata sambutan oleh kedua murid yang insyaallah diwakili oleh Bapak kita yaitu Bapak Rida Bestari. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Ustaz Ketua SPDI beserta Pak Ulul Amri. Kemudian yang sama-sama kita hormati para ketua Majelis Umum Bapak Haji Muhammad Tulus yang hari ini berhalangan hadir sepertinya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ulul Amri Bersama. Kemudian Bapak Haji Watahar, seluruh para penasihat pengurus masjid Al-Jihad, kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama yang paling utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada maghrib menjelang isya ini kita dapat hadir sama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan malam ini acara yang sudah disusun oleh pengurus, yakni boleh dikatakan acara pisah sambut antara Imam Besar Masjid Paripurna Al-Jihad Burhan Komisari yang dahulunya Bapak Imam Ketua SPDI, yang mana tidak berapa lama lagi beliau akan mengemban amanah sebagai wakil rakyat, tepatnya di Rokan Ilir bulan itu beliau juga menyampaikan kepada kita semua para pengurus. Maka alhamdulillah dengan upaya beliau pula kita mendapatkan imam pengganti beliau, insyaallah ke depan, yakni Bapak Ulul Amri. Mengucapkan selamat datang Pak Ulul Amri di masjid yang kita cintai. Bapak Ibu para pengurus dan jemaah masjid Paripurna Al-Jihad, kepada kami disampaikan amanah oleh Pak Haji Muhammad Tulus. Berhubung beliau masih di luar kota, dalam ini beliau menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua karena beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita. Namun dalam cara ini tentu kita bersama pengurus dan jemaah menyampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Imam Ketua SPDI yang telah berdedikasi di masjid kita ini. Semua hal yang beliau lakukan di masjid ini luar biasa. Imam selaku kepala bendera, selaku orang-orang yang memang kita harapkan bantuan pemikiran beliau, jasa-jasa beliau di tengah-tengah masyarakat, terutama di masyarakat muslim yang ada di wilayah Kelurahan Tegusan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Imam. Mudah-mudahan apapun aktivitas Pak Imam ke depan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu pada kesempatan ini kami juga menyampaikan selamat datang, dan tentu kami sangat berharap Bapak Ulul Amri selaku pengganti dari Pak Imam Ketua ke depan. Mungkin sudah hampir sebulan ini
lihat kondisi masjid kami, inilah kondisinya baik jemaah, mungkin masyarakat mungkin belum terkunjungi mungkin wilayah kita ini. Boleh kami sampaikan bahwasanya Masjid Al-Jihad ini merupakan masjid paling Kelurahan Sari. Pas di depan masjid kita ini berbatasan dengan Kelurahan Sari, yang mana Sari ini ada beberapa RT juga yang masyarakatnya bersama-sama kita berjemaah, baik jamaah sholat maupun bilik pengajian yang ada di masjid kita ini. Itu sambil berjalan saja nanti kita bersama-sama tentu ingin masjid kita ini yang lebih baik, baik dari sisi pelayanan kepada jemaah maupun seluruh aktivitas yang akan kita laksanakan ke depan. Mudah-mudahan upaya baik ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Bagi kami mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Tina Sinagi. Selanjutnya yakni acara sepatah dua patah yang akan disampaikan oleh Imam besar kita yakni Ustaz Rekoni SPDI pada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah, puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia. Allah menaunkan hati kita masih mencintai masjid, makmurkan masjid, melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah menetapkan hidayah kepada hati kita semua, selalu cinta kepada masjid sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW, ucapan Allah shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati terutama keluarga kecil saya, hadir bersama dengan saya malam hari ini, orang tua saya, orang tua saya, kemudian anak istri, kemudian yang saya hormati penasihat masjid dan juga seluruh pengurus yang hadir pada malam hari ini yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian Bapak Ibu jemaah, alhamdulillah kita bisa bersama hadir pada malam yang bahagia ini. Tentunya sesuai yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah menetapkan sesuatu, bahkan menghapuskan sesuatu, wa 'indahu ummul kitab, dan itu semua telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Sampai kegiatan kita malam hari ini juga tercatat di Lauhul Mahfuz. Saya di Masjid Al-Jihad ini mulai 2015. Awal saya nikah lebih kurang usia pernikahan saya sebulan. Saya didatangi oleh salah seorang jemaah dan pengurus masjid, yakni Bapak Agus Basri. Mungkin Bapak masih ingat ya. Kemudian waktu itu saya masih ada kegiatan sampingan jual kebab di samping Jalan Pangeran Jaya. Sambil ngajar SDIT, saya buka usaha kecil-kecilan. Lalu Agus Basri ini sering berjamaah di Masjid Al-Muamalah Komplek Jasaan. Beliau datang ke sana itu seringnya hari subuh Jumat. Jadi kenal dengan saya itu saat sholat imam sajadah. Nah, ketika dia lewat, dia lihat saya jual kebab. Dia mampir, dia belanja. Lalu
beliau sebutkan, Ustaz, dan jadi imam lagi. Kenapa? Saya fokus jual kebab saja. Dia tawarkan kajian buku imam. Imamnya merangkap gali kepada Ustaz Arif ya, Abangnya Nuri. Sudah ada juga imam yang Tengku Amiruddin. Waktu pertama saya tolak Pak, karena saya fokus ngajar saja dan punya kegiatan. Hari kedua beliau datang lagi. Dia tawarkan, udah Ustaz, kebab ini serahkan cari karyawan. Ustaz fokus sajalah jadi imam masjid. Saya tolak juga, saya fokus jalan kebab. Hari ketiga cerita ini saya bawa ke orang tua. Orang tua support, udah anak kita cari karyawan. Alhamdulillah hari ini lebih kurang pada 2014 sampai sekarang berarti lebih kurang 10 tahun saya sudah berada di Masjid Al-Jihad ini. Kalau usia eksekutif dan legislatifnya baru 2 periode. Sudah 2 periode saya di sini masa bersama dengan pengurus, sama dengan jemaah. Yang saat itu anak saya pertama Sofi masih berada di mana, tak tahu rohnya. Alhamdulillah usia anak saya sudah 9 tahun, kurang 10 tahun. Tak terasa Bapak Ibu ya. Kali saya secara pribadi tak kuat saya. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaah atas kontribusi dedikasinya. Dan saya banyak belajar terutama dengan pengurus masjid yang mulai dari almarhum Bapak Sansi Rahman, almarhum Pak Suwadi ya, asisten pengurus masjid, dan beberapa masjid yang hari akhir bersama ini memang tak bisa dilupakan. Kita waktu sedang karena memang saya menyebabkan sedikit saja. Kemudian Bapak Ibu, perjalanan saya nyalek ini sebenarnya di luar dugaan. Ya memang dia tidak akan nyalek. DCS daftar calon sementara itu nama saya tidak ada. Karena mungkin Pak Ridho dan Pak Rodi mungkin tahu proses pencalonan itu dimulai dari bulan Mei ya Pak Ridho ya, ke bulan April ya. Salah saya di kurang bulan itulah ya, ada proses pencalonan saya tidak ikut. Ya singkat waktu saya diajak oleh Ketua DPD PKS untuk kenal dengan saya. Ya sering ngajak saya. 5 kali beliau ngajak saya tolak. Bilang saya fokus jadi imam saja. Nah berita sampai ke keluarga saya udah maju aja lah. Nah bila saya maju, saya tinggal saja nama saya jangan padungnya gitu, saya tak ikut. Cuman itulah Bapak Ibu, perjalanan hidup ini kita yang kalian tahu. Qadarullah hari ini yang dapat amanah itu yang berat. Dan saya merasa ini kontribusi jemaah juga. Mungkin kalau di masjid-masjid lain, kawan saya Imam Paripurna ada lebih kurang 3 orang yang ikut calon caleg tahun ini. Ya, itu tidak dapat dispensasi cuti dari pengurus masjid. Saya alhamdulillah 1 bulan 15 hari dikasih pengurus masjid. Saya memang tak terbalaskan jasa baik muslim. Dan keluarga saya memang luar biasa. Bisa kamu cuti 15 hari untuk bersosialisasi masyarakat Kota Hilir tanpa saya berhenti dari sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu doakan saya tak bisa balas. Dan kemudian saya berdomisili di lingkungan Biak ini mendapat fasilitas ya rumah. Kalau masa kita di Purbalingga selalu, ya alhamdulillah
sempat saya juga pindah 6 bulan di Atama menjadi ketua pensiun. Jadi pindah di Atama, alhamdulillah pengurus masjid memfasilitasi kami tempat tinggal lebih kurang 2 tahun kan. Mungkin kami selama bergaul dan berbisnis di kondisi ini banyak kehilafan dan kesalahan. Apalagi lebih kurang 10 tahun kami memimpin jemaah sholat. Mudah-mudahan setiap kesalahan dan kehilafan kami Bapak Ibu bersedia memaafkannya. Bersedia Bapak Ibu, terutama anak saya. Karena kalau datang masjid suaranya lembut ya sering mengganggu jemaah. Dan itu pun di luar dari dugaan kami. Ya kami kadang-kadang tidak ada sengaja sengaja bawa anak ke masjid. Namun kadang-kadang kami ikut masjid, dia ingin ikut pula. Tak bilang tidak bisa pula kami menahan. Terakhir beberapa kali adalah pesan kami kepada Ustaz Abdul Amri yang memang hari ini sebagai pengganti estafet kami sebagai imam di masjid ini. Kami sedikit cerita Bapak Ibu, seyogianya saya dan Ustaz Abdul Amri ini belum pernah kenal. Ya supaya kita nanti di titipan bisa berbagi tidak Bapak Ibu. Sebelumnya saya tidak kenal dengan Ustaz Abdul Amri ini. Saya kenalnya melalui WA group. Jadi saya itu punya WA group banyak Bapak Ibu. Salah satunya WA UPZ Kota Pekanbaru. Salah seorang pengurus masjid Raya Pasar Bawah nge-share ke grup bahwa Ustaz Abdul Amri ini istrinya lulus K3K di Paskawin sarjana ya di Nangka Mandalan maksud kami. Jadi beliau memilih untuk ikut istrinya, menemani istrinya yang mungkin usia pernikahan baru juga, usia anak baru sekitar 4 bulan 5 bulan. Nah di grup itu langsung saya connect saja, langsung saya telepon Ustaz Abdul Amri. Alhamdulillah beliau langsung respon. Dan kemudian saya tawarkan kita butuh imam, lalu beliau tanpa pikir panjang besok dia respon datang ke sini. Di Bapak Ibu, dan saya tanya kepada pengurus masjid yang share ke grup itu, beliau ini imam haji paripurna juga Bapak Ibu di Dumai, tapi masjidnya level tingkat kota Dumai. Kalau kita di masjid Ar-Rahmannya apa? Jadi kita di tingkat kelurahan, beliau di Dumai tingkat kotanya. Dan hal semuanya sudah saya sampaikan. Apa yang saya dapatkan dari pengurus masjid ini saya sampaikan secara detail kepada beliau. Ya pahit manisnya begitulah adanya. Dan beliau alhamdulillah tidak melihat secara finansialnya, tapi lebih kepada bahwa dia sudah terbiasa menjadi imam. Jadi ketika meninggali kota Dumai dia pengen cari masjid. Alhamdulillah malam hari ini Allah pertemuan kita Ustaz Abdul Amri. Mudah-mudahan beliau bisa lebih baik lagi melanjutkan estafet ya, terutama saya sebagai imam di sini kurang 10 tahun. Dan saya sampaikan kepada Ustaz Abdul Amri, bayangkanlah saya 10 tahun jadi imam di sini, berarti pengurus masjidnya memang luar biasa baik-baik. Jemaahnya baik-baik. Saya 10 tahun itu. Kalau imam-imam lain Pak Lino tahu juga jarang bertahan. Dan satu-satunya masjid Kota Pekanbaru yang gajinya langsung dibayar oleh pengurus masjid jihad. Masjid lain tak ada. Sebelum itu boleh cari masjid sebanyak 102 masjid, satu-satunya masjid gaji yang langsung dibayar oleh pengurus masjid itu hanya masjid jihad. Dan itu sudah berulang kali yang disampaikan ke pengurus masjid yang lain. Saya boleh cerita Bapak Ibu ya sedikit. Banyak imam kita Bapak Ibu Kota Pekanbaru ini khusus imam paripurna berkelahi lagi ini. Karena apa? Gaji tak dibayar oleh pengurus, tidak ditambahi. Hari ini sudah masuk 92 hari gaji imam belum dibayar Bapak Ibu. Kebayang nanti coba, nak makan apa coba? Sementara jemaahnya minta dilayani jadi imam 5 waktu, gaji tak dibayar. Kio-kio bisa jadi imam teguh dalam keadaan perut lapar, hati tak tenang. Tapi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pengurus masjid dan jemaah yang hari ini saya sudah 10 tahun
tak pernah telat dibayar oleh pengurus masjid gaji imam, semuanya ditangani. Dan itu saya apresiasi, dan pengurus masjid kota juga mengapresiasi Ustaz Profesor Al-Barizan. Memang luar biasa pengurus masjid Al-Jihad itu perlu jadi contoh oleh pengurus masjid yang lain. Kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu? Rezeki ini Bapak Ibu kadang-kadang ada yang berupa materi, ada yang berupa non materi. Dan saya yakin percaya menjadi jadi tak pernah merasa kekurangan kalau kita mau sama saling bahu-bahu. Dan itu sudah kami jalankan sama Pak Zul di Jihad. Terakhir kami seluruh guru DPA pergi ke Malaysia 3 hari. Jumpa kami dengan kasih pilih potret Kota Pekanbaru Bapak Rialis Roni di bandara. Beliau ikut pelatihan Quran digital. Jumpa kami di bandara, beliau tanya, "Kamu ya, kami nak ke Malaysia, mampu ke Malaysia nak jalan-jalan, sama-sama pergi sama guru DPA, pakai dana dia, kok bisa pakai dana dia berangkat ke Malaysia?" Jadi Bapak Ibu, saya mengelola keuangan DPA, jatah-jatah kepala dia tak pernah saya ambil, uang pulang tabung untuk berangkat. Dan alhamdulillah niatnya sudah 2 kali kita berangkat ke Bali Subang, dan terakhir kita ke Malaysia. Alhamdulillah ini berkat kerjasama kami dengan Pak Zul mengelola keuangan, dan Pak Mahfud kepala daerah lama juga ikut pergi ke Malaysia, dan dia merasakan. Ya, mudah-mudahan Pak Ulamri ya kedepannya MDA ini satu kota Pekanbaru, MDA kita yang selalu mendapatkan bantuan. Dan alhamdulillah ada Pak Roni ya, bangunan gedungnya 1,3 miliar. Dan sekarang perbantuan lagi yang luar biasa. Meskipun kecil renovasi kepala ruangan kepala daerah lama, yang kita lihat sekarang tumpukan pasir, kerikil. Mudah-mudahan saya juga bicara ke Pak Roni, meja kursi 2025 insya Allah ada masuk Pak Roni itu. Ganti semua Pak ya. Allah, mudah-mudahan MDA kita kedepannya memang tantangan berat bagi kita. Makin hari, makin tahun, murid makin berkurang. Mungkin di kecamatan Sekajadi ini murid kita paling banyak 140. Kalau MPDA Mukarramah tinggal 30. MPDA Al-Ikhlas adalah Mandalan tinggal 8 santrinya. MPDA Muamalah muridnya tinggal 40. Murid kita yang bertanya, kenapa demikian? Karena SD sekarang sudah buka MPDA. Jadi kami menangkan bagaimana mengelola MDA ke depan ini. Tantangan terberat kita adalah sudah banyak buka TPA, taman pendidikan Quran di rumah, ya rumah kontrakan di surau. Tantangan terberat kita adalah MDA ini bagaimana ke depannya masih diminati oleh masyarakat. Satu-satunya jalan adalah kita sama-sama Bapak Ibu, sama-sama kita support kegiatan TPA, terutama kegiatan masjid kami. Kenapa masjid tak pernah lagi buka malam ngaji Bapak Ibu? Kalau buka maghrib ngaji, muridnya banyak, MDA kosong. Karena maghrib ngajinya gratis, MDA bayar. Sampai kami cetak rehel 100 dengan Pak Leonardo, muridnya sampai 112 yang mendaftar, MDA mendaftar 3 orang, 4 orang. Jadi kami stop maghrib ngaji, nah pilihnya dia daftar ke MDA. Makanya tak ada lagi kita maghrib ngaji. Nah ini kedepannya Pak Roni gimana cara mengelolanya kita tak tahu. Dan saya sudah sampaikan dengan Pak Roni dengan Pak Tulus, kalau kita buka kegiatan maghrib ngaji, MDA kosong. Karena DA-nya bayar, maghrib ngaji gratis Pak. Dan ini sudah kita coba kemarin, sehingga akhirnya tidak ada kegiatan maghrib ngaji. Dan saya Bapak Ibu, Masjid Ngaji Paripurna, program maghrib ngajinya dulu sudah berjalan dengan kegiatan imamnya. Itu saja barangkali dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih jazakumullah kepada Bapak Ibu. Mohon izin, mohon doanya. Insyaallah saya sekarang ini masih menetap di Kota Pekanbaru, tepatnya di Jalan Kuansing 1, Kelurahan Penghentian Markoyan. Kalau persis tepat itu di Jalan Katama itu yang ada orang sering cuci sayur Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, orang ada jual jagung. Nah kami tinggal di situ. Kebetulan rumah PMI Pondok Mertua Indah. Saya masih di PMI Bapak Ibu. Nah,
pondok mertua rumah mertua saya juga di sana. Bapak Ibu yang ingin main, ingin silaturahmi ke rumah kami welcome, buka untuk datang sebelum saya pindah ke Rohir maksudnya. Dan dia juga pindah ke Rohir, tapi mesti nyusun agenda karena di Rohir saya belum punya rumah. Rumah ayah yang ada, rumah kami belum. Jadi untuk sementara kita masih tinggal di Katama. Mohon doanya, amanah yang diembankan kepada kami ini merupakan qadarullah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, berjalan dengan cepat tanpa diduga-duga. Sampai saat sekarang ini saya masih beryakin dan percaya saya menang menjadi anggota dewan. Tak pernah terbayang oleh saya Bapak Ibu, sama saya tak pernah. Hari ini qadarullah, memang mungkin Allah menggantikan dan Bapak Ibu Roza yang hari-hari mungkin saya di masjid ini mungkin mungkin Allah tunaikan, berikan yang terbaik. Apakah ini suatu ujian atau tidak, Allahu a'lam. Karena kita tak tahu apa yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kami sampaikan, dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Muhammad SPDI yang sudah menunjukkan ceritanya di hadapan kita semua. Sudah sekian tahun bersama kita, suka dan duka dengan kita semuanya. Terutama saya pribadi dan teman-teman rekan semuanya minta maaf jika ada kesalahan, karena kita bersalahan rumah pada poni mungkin membuat kenyamanan rumahnya sedikit terganggu. Jadi mohon maaf. Baik, acara selanjutnya yaitu suatu doa yang akan disampaikan oleh Ustaz kita nanti, yakni Ustaz Ibrahim kepada Ustaz Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ardh, ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang terhormat Bapak Ketua Masjid beserta jajarannya, Pak Penasihat, saya hormati Imam besar kita Al-Ustaz Al-Qadhi SPDI, dan saya hormati Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak memperpanjang mukadimah, mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Sebagai imam selanjutnya yang akan melanjutkan estafet pemimpinan imam untuk Masjid Paripurna Al-Jihad dan baru di sini, saya sangat terkesima kepada para pengurus, para jemaah, terutama kepada para pengurus. Sangat terasa kekeluargaannya, dan alhamdulillah beberapa pengurus baru saja saya awal sampai di sini sudah diterima baik oleh para pengurus bapak-bapak yang saya hormati. Dan kemarin juga pernah istri saya sedikit cerita waktu istri saya kesini juga saat sholat subuh itu ibu-ibu juga sangat menerima istri saya. Oh ini si calon imam kita gitu. Orangnya ramah-ramah bang, alhamdulillah. Kayaknya memang rezeki kita di sini yang diberikan Allah, alhamdulillah. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan saya bisa mengemban amanah ini dengan baik, melayani Bapak Ibu-ibu jemaah sebagai imam yang baik dan yang dicintai oleh para jemaahnya. Dan mohon doa dan dukungannya
supaya saya bisa mengemban amanah ini dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kami ucapkan kepada Ustaz kita Bapak. Kemudian acara selanjutnya adalah prosesi lepasan, dan insya Allah akan dilaksanakan pemberian hadiah dan kenangan kepada Ustaz kita Terboni SPD. Mungkin akan diserahkan langsung oleh Ketua Masjid oleh mewakili, yaitu Bapak Fidal Syakir. Kami persilakan buat Ustaznya Terboni. Oke, kepada Pak Wani. Izin Pak Wani. Izinkan Pak Wani mengenalkan. Mungkin selanjutnya ada dari kaum ibu-ibu yang memberikan sedikit hadiah kepada Ustaz kita Herboni, Ibu Herboni. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Oke, di pengurus lainnya Pak Zul, Heru, Pak Firoza, pada Pak Daya Kenangan, baik, prosesi selanjutnya yakni salam-salaman pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Selanjutnya kita akan melaksanakan salam-salaman terlebih dahulu. Yuk, mulai bapak-bapak. Kita mulai.
acara kita pada malam kali ini. Semoga apa yang kita ajarkan pada malam hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara, kalau ada salah dan silap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.